Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Elita. Saya berasal dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Wilayah, itu Ibu Gaby Nandakari. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari Perencanaan Wilayah. Adapun materi yang saya ingin bawakan di sini yaitu tentang teori kutub pertumbuhan. Sebelum saya melangkah pada materi pokok yaitu tentang teori kutub pertumbuhan, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan bagaimana tentang sejarah konsep kutub pertumbuhan. Menurut Miyossi, pada tahun 1997, sejarah konsep kutub pertumbuhan dapat dibagi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah kelahiran konsep kutub pertumbuhan. Tahap yang kedua, penerapan konsep kutub pertumbuhan secara geografis. Dan tahap ketiga, konsep sebagai penyebaran ketidakseimbangan wilayah. Dan terakhir itu, tahap keempat, menuju perbaikan konsep kutub pertumbuhan. Konsep Gropole atau dikenal sebagai konsep kutub pertumbuhan dibangun oleh Perolex pada tahun 1555. Konsep ini bersumber dari faktor-faktor aglomerasi dan teori-teori lokasi terdahulu. Ini menurut Glasson Sitoh tahun 1977. Konsep ini didasarkan pada teori ekonomi makro. Oleh karenanya, dasar utama adalah konsentrasi pertumbuhan ekonomi pada ruang tertentu, atau yang sebelumnya digambarkan oleh Perolex pada ruang. Model struktur ruang yang muncul sebelumnya yaitu teori tempat sentral atau central place theory. Telah melalui kritik dan konsep, Gropole merupakan jawaban atau kritik terhadap teori tempat sentral tersebut. Dalam praktek, konsep Gropole cenderung berkembang lebih jauh daripada dasar teori. Konsep Gropole berkembang pesat dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Disebut sebagai Gropole baik pada negara-negara sedang berkembang pada tahun 1960-an maupun negara maju yang menerapkan dan mendistribusikan dengan serius pada tahun 1970-an. Ini menurut pendapat Miyossi pada tahun 1990. Pada tahap kedua, penerapan konsep Gropole adalah pada penerapan konsep Gropole dalam perencanaan wilayah yang dibahas dalam berbagai artikel. Menurut ahli-ahli ekonomi yang banyak membahas tentang Gropole dan mengkaitkannya dengan perencanaan wilayah, antara lain yaitu Boulderfield dan Hiskamen, serta dan lain-lain. Menurut Boulderfield, definisi Gropole adalah satu set peluasan industri-industri yang berkolaborasi di suatu wilayah urban dan menyebabkan pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih jauh melalui pengaruh zonanya. Sedangkan menurut Friedman pada tahun 1966 menyatakan bahwa pola pengembangan wilayah di Amerika seyogyanya diterapkan pada semua negara sedang berkembang. Ini berarti konsep Gropole juga diikuti oleh banyak negara berkembang di dunia pada masa tersebut. Sedangkan menurut Gore pada tahun 1984 menyimpulkan bahwa ahli ekonomi wilayah pada tahun 1960-an berkaitan dengan konsep Gropole mempunyai pandangan yang sama, antara lain pertumbuhan terjadi secara bertahap. Mereka mempunyai strategi Gropole dapat mencapai berbagai tujuan kebijakan wilayah dan hubungan antar wilayah secara empiris dapat dibuktikan kebenarannya. Pada tahap ketiga, beberapa ahli ekonomi wilayah menjelaskan bahwa konsep Gropole menjadi penyebab ketidakseimbangan wilayah, seperti Short dan Tautling pada tahun 1977 menyusun suatu studi kasus yang menyimpulkan bahwa strategi Gropole tidak dapat membawa pembangunan ke wilayah ke belakangnya.
Strategi ini sukses dalam mengurangi disparasi internasional, tetapi spread efek terhadap wilayah yang ada di sekitarnya sangat lemah, bahkan menyebabkan terjadinya disparasitas interregional terhadap short dan totaling didukung oleh Polecke pada tahun 1988. Yang dijelaskan kedua pemikiran pada teori growth pole yang menyatakan bahwa dominasi perusahaan-perusahaan tertentu adalah faktor positif dalam proses pembangunan karena dibuktikan untuk menolong sejumlah besar penduduk. Maka para teoritis diferensi menyatakan bahwa dominasi membawa pengambilan produk. Langsung saja pada materi pokok atau materi inti, yaitu tentang konsep kutub pertumbuhan atau growth pole. Menurut Polecke berpendapat bahwa faktor dasar dari perkembangan spasial ialah perkembangan industri. Perkembangan industri ialah bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan tidak terjadi secara serentak. Pertumbuhan ini terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah. Perkembangan ini menyebar sepanjang seluruh saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Polecke juga mengidentifikasi bahwa pembangunan harus disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu konsentrasi atau aglomerasi tertentu bagi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang yang abstrak. Ini menurut Miyoshin pada tahun 1900. Menurut Baudelaire mendefinisikan kutub pertumbuhan atau growth pole sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya. Ini menurut Glasson Sitong tahun 1977. Ia juga membangun konsep growth pole sebagai suatu model perencanaan yang bersifat operasional yang menerapkan suatu kondisi di mana pertumbuhan akan tercipta pada wilayah yang menimbulkan adanya kutub atau poles. Menurut Glasson, konsep-konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografik berkaitan dengan teori growth pole didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsep blending industri dan perusahaan-perusahaan propulsi menyatakan bahwa pusat kutub pertumbuhan terdapat pada perusahaan-perusahaan propulsi yang besar yang termaksud dalam blending industri yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Yang kedua itu ada konsep propulsi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leading industri mendorong propulsi dan unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub. Dan yang terakhir itu ada konsep spread effect atau trickle down effect menyatakan bahwa pada waktunya industri propulsi dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang di sekitar. Oke, materi yang terakhir yang saya akan bawakan di sini itu penerapan konsep kutub pertumbuhan atau growth pole di Indonesia. Di Indonesia, konsep growth pole juga dipotensi dalam strategi pembangunan wilayah. Dampak terbentuk mempengaruhi pada strategi wilayah yang sulit dibatasi seperti Jabodetabek. Masalah berikutnya terjadi ketimpangan wilayah, terutama dalam hal kesejahteraan antara kota-kota utama dan wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, ada kecenderungan masyarakat untuk mendekati kawasan. Sekian materi di video kali ini. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada penonton dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan wilayah. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.